warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Khairunisa akan mempresentasikan hasil tugas untuk mata kuliah pengembangan instrumen evaluasi berbasis HOTS. Nah, untuk topiknya di sini akan dibahas tentang soal-soal HOTS. Untuk tipe soal yang akan dibahas, yang pertama kreasi, selanjutnya penalaran, kemudian analisis, dan evaluasi. Nah, untuk yang pertama, pada level kognitif kreasi, untuk contoh soalnya, seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 180 cm, sedangkan tinggi ring adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola pada jarak sejauh 4 meter dari posisi horizontal ring dan diasumsikan pada posisi awal bola tepat berada di atas kepalanya. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 3,8 meter yang secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lintasan lemparnya berbentuk parabola atau lengkungan, maka bola tersebut akan masuk ke ring saat ini untuk penjelasannya. Untuk penyelesaiannya di sini dibuat sketsa gambar terlebih dahulu. Nah, karena tadi berbentuk parabola, jadi dia melengkung. Nah, ini untuk jawabannya yaitu 12,5 cm. Nah, untuk alasan mengapa soal tersebut disebut dengan kognitif kreasi, karena soal di atas termasuk soal berpikir kreasi, karena di dalam soal tersebut mengharuskan siswa untuk membangun dan menyusun strategi atau konsep yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti pada awal tadi dibuat seperti sketsa gambar gitu, dimana kemampuan kreasi itu sendiri mengharuskan siswa untuk dapat menyusun, membangun seperti sketsa gambar tadi, menghubungkan, mengkombinasi, dan menciptakan suatu gagasan baru atau fungsi yang baru. Dari soal di atas, siswa diharapkan untuk lebih kreatif. Nah, yang dituntut juga kekreatifan siswa untuk mengembangkan sketsa gambar dan menghubungkan konsep dengan permasalahan di soal, seperti mengsketsakan gambar dan dalam bidang koordinat. Tadi kan mengsketsakan gambar dalam bidang koordinat. Setelah membangun, indikator selanjutnya yang dibahas yaitu mengembangkan sketsa gambar dengan nilai yang diketahui dalam soal, dengan suatu konsep atau aturan hingga dapat mengetahui fungsi kuadratnya. Untuk menemukan tinggi maksimum lemparan harus diturunkan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal level kognitif penalaran. Selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi yang luasnya 3,3 cm. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu adalah 105 cm kubik, tentukan panjang dan lebar alas kotak tersebut. Nah, ini dibuat permisalan dulu, dimana kan soal penalaran harus jeli menganalisis dari soal tersebut. Nah, ini dibuat sketsa gambar agar menjadi kotak yang akan dibahas, gitu, yang akan diselesaikan.
dengan memisalkan panjang kotak adalah X dan lebarnya adalah Y. Maka diperoleh persamaannya itu untuk X sama dengan Y plus 2 atau untuk Y itu X min 2. Oke, untuk selanjutnya ini penyelesaiannya dijabarkan dari fungsi yang tadi hingga membentuk atau menyelesaikan masalah tersebut, menemukan hasilnya yaitu 5 cm. Nah, untuk alasan kenapa soal tersebut termasuk level kognitif penalaran, yaitu di sini peserta didik harus menalar atau menganalisis soal terlebih dahulu dan mampu berpikir logis untuk mengumpulkan fakta, mengelola, menjelaskan konsep atau aturan, dan memecahkan masalah lalu membuat kesimpulan. Seperti tadi, di sana dibuat sketsa gambar terlebih dahulu. Dari soal tersebut, siswa harus menganalisis permasalahan dalam soal tersebut dengan cara membuat sketsa gambar sebelum menentukan konsep yang akan digunakan, ataupun memberi permisalan seperti panjang kotak adalah X dan lebarnya adalah Y. Setelah mengelola dan mengumpulkan fakta, barulah siswa dapat memecahkan masalah berdasarkan aturan persamaan kuadrat. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal level kognitif analisis. Diketahui persamaan X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0 mempunyai akar-akar positif X1 dan X2. Jika X1 6, X2 adalah 3 suku pertama barisan geometri dan X1, X2, 14 adalah 3 suku pertama barisan aritmatika, maka tentukan P plus Q-nya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini harus ada tiga topik yang akan dibahas, yaitu barisan geometri, barisan aritmatika, dan hasil kali dan jumlah dari persamaan kuadrat. Nah, di sini yang diselesaikan dulu adalah untuk barisan geometri untuk mencari nilai Q. Di sana Q-nya sudah diketahui 36. Nah, untuk barisan aritmatikanya juga diketahui 4 gitu. Jadi di sini kenapa 4 yang digunakan bukan 18, karena di soal itu dikatakan dia positif. Jadi yang diambil adalah X sama dengan 4. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan sehingga diperoleh hasil P plus Q sama dengan min 13 plus 36 sama dengan 23. Nah, untuk selanjutnya yaitu alasan mengapa soal tersebut termasuk level kognitif analisis. Nah, sesuai dengan definisi analisis, yaitu kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan menggunakan konsep yang sudah diketahui dalam suatu permasalahan, dan mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Di dalam soal tersebut, siswa harus mengkarakteristikkan konsep-konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, seperti harus menyelesaikan konsep dari barisan geometri terlebih dahulu, kemudian barisan aritmatika, dan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Jadi harus diketahui masing-masing dari konsep-konsep tersebut. Oke, setelah merinci dari bagian-bagian dan menemukan konsep-konsep dalam soal tersebut, siswa mengujinya dan menyelesaikannya hingga menemukan hasil yang tepat. Dari penjabaran tersebut, indikator yang digunakan dalam soal tersebut adalah mengkarakteristikkan, merinci ke bagian-bagian, menemukan dan menguji
menguji hingga menemukan hasilnya dari permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu soal level kognitif evaluasi. Untuk soalnya yaitu persamaan kuadrat 2x kuadrat min px plus 1 sama dengan 0 dengan p lebih dari 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jika x kuadrat min 5x plus q sama dengan 0 mempunyai akar-akar 1 per alfa kuadrat dan 1 per beta kuadrat, maka tentukan p min q. Nah, yang pertama itu diketahui dulu konsep dari aljabar, kemudian penjumlahan dua akar, penjumlahan akar-akarnya dan perkalian akar-akarnya sehingga diperoleh untuk P-nya itu 3 dan Q-nya itu 1 per alfa dikali beta kuadrat. Dimasukkan untuk alfa sama betanya hingga menjadi 1 per 4 sama dengan 4. Untuk P-nya diketahui 3 atau Q-nya 4. Jadi Q min P sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya, alasan mengapa soal tersebut termasuk kognitif evaluasi. Di soal tersebut, siswa diharapkan untuk menggunakan indikator dalam taksonomi Bloom, yaitu mengarahkan. Pada soal tersebut, siswa diminta untuk mengarahkan pada konsep aljabar dasar terlebih dahulu, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Selanjutnya, siswa memprediksi nilai penjumlahan dan akar-akar dari perkalian, dan langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan, memutuskan konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah menilai benar atau salahnya dari hasil tersebut dengan memilih jawaban yang benar dalam pilihan. Dari penjelasan level kognitif evaluasi di atas, indikator yang digunakan yaitu mengarahkan, memprediksi, mempertimbangkan, memutuskan, dan menilai. Baik, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.